Pembelajaran 2. Muatan pelajaran SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Muatan SPDP, benda 3 dimensi. Amati gambar di samping. Apa saja benda dalam gambar? Mana sajakah yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi? Nah, benda-benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi tersebut termasuk benda 3 dimensi. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dengan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda pakai yang digunakan sehari-hari. Contohnya guci, vas bunga, meja, sofa, jam dinding, lemari, dan lampu hias. Ciri-ciri benda 3 dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kedua, dapat dilihat dari sudut pandang manapun. Ketiga, menempati ruang dan memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud yaitu 1. Benda kubistik. Benda kubistik adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangun kubus atau balok. Contohnya, kotak pensil, televisi, buku, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Jenis benda yang lain yaitu benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya, botol, gelas, vas bunga, mangkuk, teko, dan guci. 3. Benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya, buah-buahan, tanaman, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Karya seni 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yaitu patung, tugu, dan monumen. Ada beberapa teknik dasar dalam menggambar benda 3 dimensi yaitu teknik arsir, teknik sapuan basah atau akuarel, teknik dusel atau gosok, teknik siluet atau blok, dan teknik pointillis. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi unsur teks fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks fiksi. Di dalam sebuah cerita, terdapat unsur-unsur intrinsik yaitu tokoh, alur, latar, watak, dan amanat. Tema adalah persoalan utama dalam suatu cerita. Yang kedua, tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Watak. Watak adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita. Misalnya pemarah, pendiam, periang, penolong, sabar, boros, dermawan, hemat, dan sebagainya. Yang keempat, alur. Alur adalah jalannya sebuah cerita. Alur terbagi menjadi 3 yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 5. Latar. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa, misalnya di rumah, di hutan, di sungai, di gunung, dan sebagainya. 6. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Selanjutnya, muatan IPA. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pada pembelajaran sebelumnya pun kita sudah belajar tentang hubungan gaya dan gerak. Misalnya dalam pembuatan karya 3 dimensi teko. Teko terbuat dari tanah liat. Tanah liat kemudian diberi gaya berupa pijatan sehingga dapat diubah menjadi teko. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut.
Yang pertama, perhatikan hubungan gaya dan gerak peristiwa bermain katapel pada gambar di samping. Saat anak menarik katapel dan melepaskannya, batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan katapel. Gaya yang terjadi pada katapel adalah gaya pegas. Hal ini membuktikan bahwa gaya memengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Kedua, perhatikan hubungan gaya dan gerak peristiwa menimba pada gambar di samping. Gaya yang dikerjakan oleh orang yang sedang menimba saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Hal ini membuktikan bahwa gaya memengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Yang ketiga, perhatikan hubungan gaya dan gerak peristiwa pada pembuatan gerabah. Gaya yang dilakukan perajin saat membentuk tanah liat mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda.